Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga bagi penonton yang nonton, teman-teman kuliah saya bagi yang nonton video ini. Terutama juga untuk dosen saya, Ibu Dita Faisal. Jadi di sini saya ingin berpidato atau pidato wawancara mengenai tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Public Speaking di Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama di Jakarta. Kebetulan nama saya Reja Ahmad Priangga. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pidato wawancara saya mengenai tema penting atau tidakkah vaksin COVID-19, terutama di Indonesia sendiri. Nah, terus sebelum mulai video ini, sebenarnya saya ingin mewawancari teman-teman saya di mata kuliah Public Speaking, cuman karena berbagai hal mungkin tidak bisa juga gitu, mereka punya kesibukan atau entah apalah karena waktu udah mepet, besok harus dikumpulkan tugasnya. Jadi saya mau wawancari teman saya yang bernama siapa nih, kenalin dulu dong. Halo, nama saya Aulia. Nama panjangnya Najati Aulia. Najati Aulia saya. Gini nih, kita langsung mulai aja. Nah, sebelum saya mulai pidato wawancaranya, saya menggunakan metode extempore dalam pidato kali ini. Jadi gini nih, panggil Aul aja ya. Gini Ul. Jadi saya mendapatkan tugas tentang tema penting atau tidakkah COVID-19. Tapi sebelum kita masuk nih, terutama di Indonesia nih, menurut gue ini di Indonesia ini sudah terpapar banget bencana. Menurut gue ini bencana karena efeknya itu bener-bener wah banget menurut gue. Bahkan seluruh dunia ini udah terkena bencana ini, terutama Indonesia. Bahkan perekonomian Indonesia tuh sempat melemah. Mungkin sekarang masih melemah menuju stabil, semoga stabil. Karena kenapa? Sudah ditemukannya vaksin. Tapi menurut lu sendiri, corona ini sudah berlewat nih 1 tahun. Impactnya ke lu apa selama 1 tahun? Pertama sedikit agak kaget saya mendengar berita wabah itu bisa masuk Indonesia. Oke. Bukan saya aja yang berdampak, maksudnya berdampak buruk bagi diri saya sendiri. Mungkin ada beberapa perusahaan Yang berdampak. Apalagi perekonomian kita makin lama dengan adanya ini kan makin turun juga kan, karena ada beberapa pekerja yang harus dihentikan kayak gitu. Termasuk korban juga ya, itu sempat ya Ya. dirumahkan. Oke. Jadi menurut saya untuk dampak diri saya sendiri mungkin adanya tingkat pengangguran di Indonesia tuh makin bertambah, termasuk saya juga. Oke. Itu sih. Nah, kebetulan kan kemarin sempat pas COVID-19 masuk Indonesia, mereka banyak biasa netizen komplain, ini mah nggak bakal hilang corona kalau nggak ada vaksin, kalau nggak ada obatnya, kalau nggak ada ini bakal terus-terusan bakal tergabung atau bakal masuk ke dalam dunia kita terus-terusan kalau nggak ada vaksinnya. Nah, sekarang di Indonesia sudah masuk nih vaksin nih. Sekarang gue mau nanya nih, lu kan sebagai masyarakat Indonesia nih, bebas dong mengutarakan pendapat dong. Termasuk gue tuh bebas juga, kita semua masyarakat Indonesia, semua netizen ini masyarakat Indonesia bebas mengemukakan pendapatnya. Nah, sekarang gue mau nanya nih, ketika vaksin udah muncul, penting atau tidak sih vaksin itu menurut lu, vaksin untuk COVID-19? Nah, ini menarik nih, penting atau tidak Kak? Kalau saya pernah baca di beberapa artikel yang menjelaskan tentang vaksin itu seperti apa dan bagaimana dan efeknya itu seperti apa. Cuman yang saya tertarik itu adalah satu artikel yang itu CNBC kalau nggak salah Indonesia gitu. Dia tuh ada salah satu dokter yang mengatakan bahwa ketika orang disuntik vaksin itu tuh butuh proses gitu untuk menjadi imunnya tuh kuat gitu. Oke. Jadi nggak langsung kebentuk imunnya gitu kayak gitu. Jadi menurut saya penting atau enggaknya itu ya balik lagi ke diri masing-masing. Maksudnya gimana nih ke diri masing-masing tuh, maksudnya gimana? Apakah ke diri masing-masing dalam arti jadi semua orang tuh bebas memilih gitu, balik lagi ke diri masing-masing, maksudnya gimana nih? Jadi semua orang kan punya
punya pendirian masing-masing. Ketika misalkan diri dia kayak aduh kayak imun gue tuh lemah banget gitu, ya terserah dia gitu, dia mau vaksin atau enggak kayak gitu. Oke, berarti saya luruskan, berarti kata kasarnya orang yang mau divaksin atau tidak itu balik lagi ke diri masing-masing. Betul. Sesuai dengan standar porsi diri mereka. Ketika mereka dirinya lemah, ya berarti mereka tuh penting untuk divaksin. Kalau mereka merasa tidak lemah, berarti mereka juga berhak untuk tidak divaksin dong. Jadi gimana maksudnya? Jadi ya karena semuanya tuh balik lagi ke diri masing-masing juga, karena setiap orang juga kan punya hak asasi manusia. Dia mau vaksin atau tidak ya terserah gitu. Kalaupun emang si orang ini yang imunnya rendah ini mau vaksin ya silahkan gitu. Karena dia kalau ketika orang imunnya rendah untuk divaksin, otomatis mau nggak mau mereka vaksin, otomatis kan kalau ketika imunnya rendah mereka terpapar, mengurangi resiko. Iya, mengurangi resiko untuk terjadinya COVID ini gitu. Berarti kalau yang nggak mau divaksin, balik lagi, berarti nggak boleh dipaksa. Mereka punya hak asasi manusia. Iya betul. Gitu. So jadi kalau misalkan, nih aku luruskan lagi. Mungkin penonton masih belum mengerti ya apa maksudnya. Jadi kata teman saya Nurjati Aulia Suryani ini, Aulia, dia bilang orang divaksin atau tidak divaksinnya itu penting atau tidaknya balik lagi ke diri masing-masing. Jadi ketika merasa diri mereka itu lemah, vaksin itu udah dibutuhkan untuk mereka karena untuk meminimalisir resiko. Kalau misalnya dia terpapar harusnya tingkatannya 4 jadi 2 atau 1 gitu ya. Tapi kalau orang merasa dirinya kuat, ya terserah dia, itu urusan mereka mau divaksin atau tidak. Intinya nggak boleh dipaksa dalam tanda kutip nih, karena setiap manusia punya hak asasi manusia. Oke. Jadi ya udah balik lagi ke diri masing-masing aja, terserah lu mau vaksin mau enggak gitu. Terus gimana kalau misalnya mereka mau vaksin, merasa diri mereka rendah nih, mau divaksin nih, aduh diri gue rendah, gue mau vaksin lah. Nah kan bayar, ada harga-harganya. Nah menurut lu gimana tuh? Ini sebenarnya agak gue potong, karena yang gue ngeliat dari sumber juga dari media sosial yang tok tuh, ada yang bilang, kalau nggak salah, maaf kalau koreksi ya, ibu DPRD siapa gitu, dia bilang vaksin ini diberikan ke warganya bukan secara tidak gratis. Nggak tahu ya, ini gue nggak tahu gratis atau tidak, tapi katanya bayar ya, bener. Nah menurut lu gimana tuh? Nah menurutku seperti yang sebelumnya kayak bansos itu kan gratis kan secara ini. Kenapa vaksin nggak bisa gratis gitu? Seharusnya yang ya udah gratis gitu. Kalau misalkan orang yang mau vaksin dengan ketidakmampuan dia untuk membayar, karena kan mahal banget gitu. Jadi dia merasa dia mau vaksin, ketika dia mau bayar mahal banget, jadi nggak jadi gitu. Jadi malah meningkat pencegahannya. Berarti gitu. Diharapkan kalau bisa sih vaksin digratiskan untuk orang yang mau vaksin, dia merasa imunnya rendah, tapi tanda kutip nggak boleh dipaksa. Oke. Terus apalagi ya, mungkin kayaknya gitu aja ya. Jadi intinya dari permasalahan ini, penting atau tidaknya vaksin balik lagi ke per individu masing-masing. Kalau dia merasa lemah ya divaksin, yang nggak merasa lemah ya monggo. Kalau kata bahasa Jawa mah sekarepmu dewe gitu. Intinya balik lagi, jangan dipaksa, karena semua manusia punya hak asasi manusia. Oke, mungkin gitu aja ya. Mungkin karena terbatas dengan waktu juga, mungkin wawancara pada hari ini segitu aja tentang penting atau tidaknya vaksin. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.